sekali lagi khusus untuk warga Jabar yang hari ini punya utang tunggakan pajak kendaraan bermotor terhitung 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 dan seterusnya sampai ke belakang. Saya sampaikan sekali lagi, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengampuni, membebaskan seluruh tunggakan pajaknya dan dendanya. Untuk itu, tadinya kita akan membuka layanan perpanjangan STNK yang nunggak pajaknya itu tanggal 11 April sampai dengan 6 Juni 2025. Tetapi saya ingin deh semua wargi-wargi Jabar ini di Lebaran ini tenang, jalan-jalannya motornya STNK-nya pajaknya udah dibayar lengkap ya. Untuk itu kita geser. Mulai berlakunya kapan? Mulai berlakunya hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sampai 6 Juni 2025. Sekali lagi, hari Kamis 20 Maret 2025 sampai 6 Juni 2025. Ayo datang ke kantor Samsat, datang deh. Ayo datang, daripada duitnya disimpan di dompet, disimpan di bank, nanti Lebaran kepake, habis Lebaran habis lo nggak bisa bayar pajak. Padahal kita udah ngampuni. Sekarang aja, sekarang datang ya. Mulai hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sampai 6 Juni 2025. Jangan sia-siakan kesempatan ini karena pengampunan pajak ini hanya dilakukan sekali saja. Setelah itu masih nunggak juga. Ingat loh, motor Anda nggak akan bisa lewat jalan kabupaten, nggak akan bisa lewat jalan provinsi. Ayo mau lewat jalan mana? Mau lewat jalan langit karena belum disertifikatkan, nggak akan bisa bayar pajaknya. Kami sudah memaafkan, mengampuni. Selamat Lebaran, bahagia bersama keluarga. Sampurasun warga Jawa Barat. Nah, ada info penting nih buat warga Jawa Barat semua ya. Bagi teman-teman pengguna kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, ini ada hadiah lebaran buat warga Jawa Barat. Apa hadiah lebarannya? Yaitu pemutihan kendaraan ya. Selain pemutihan kendaraan ya, dan paling ditunggu adalah penghapusan semua denda ya. Jadi buat warga Jawa Barat tinggal bayar pajak tahun ini saja ya. Jadi pajak kendaraan yang ke belakang yang belum dibayar itu semua dihapuskan, dihanguskan ya, alias penghapusan dosa bahasanya ya, penghapusan pajak. Jadi teman-teman cukup bayar pajak yang berjalan pada saat tahun ini ya. Catat tanggalnya dari mulai tanggal 20 Maret sampai dengan tanggal 6 Juni 2025 ya. Buat teman-teman warga Jawa Barat semua, yuk gaskeun bayar pajak mumpung ada pemutihan dan juga pembebasan denda lainnya. Oke, terima kasih. Salam tertib selalu. Ini para penunggak pajak. Bayar ini mah. Abah seberapa tahun Abah? 15 tahun. 18 tahun. Abah nunggak kendaraan bermotornya 18 tahun. Ya, siap. Sekarang lunas. Lunas. Didapat dari THR pensiunan. Amin. Teteh seberapa nunggakna? 5 tahun. 5 tahun. Weh. Dulu harusnya bayar berapa? 2 juta kurang. Sekarang bayarnya berapa? 500.000. 500. Well tuh. Oh, mana teh nu nganyuk? Ayo jujur sih. Pak, abdi bade nuhunkeun kamari ijazah. Alhamdulillah. Kamari ijazah dibikeun. Teu kudu mayar. Kamari ijazah
sekolahna teu mayar, ijazahna dibikeun. Oh iya pajak kendaraan bermotorna dihapus. Tapi kudu mayar. Mantake sia kudu taat ke negara. Ya, ada sia di jalanna ulah make knalpot bro, diberi ku aing. Benar tah? Sade nu nganyuk saha? Ibu nganyuk. Nganyukna sabaraha tahun nganyuk? 8 tahun 7 bulan. 8 tahun 7 bulannya sih gareuneuh wae 8 bulan. Harusnya bayar berapa? 8.700.000. Sekarang bayar berapa? 530. Luar biasa ya. Ayo pakai motornya dengan baik, gunakan seperlunya, ulah memotoran wae ya. Buat warga Jabar, terima kasih yang telah membayar pajak kendaraan bermotor. Nanti seluruh pajak kendaraan bermotornya akan digunakan untuk pembangunan jalan dan sarana prasarana jalan lainnya, PJU, CCTV, drainase, dan keamanan lalu lintas lainnya. Pokoknya nu mayar pajak, well. Jangan abah nutan mayar sinada rata. Kasadayana warga masyarakat Jawa Barat seperti abdi lamun bagus tunggakan kudu bayar. Mumpung aya kebijakan Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak aing anu soleha, anu soleh. Emang aing iroh. Ya, pokoknya semua berdondong-dondong datar ke Samsat. Bayar kendaraan bermotor pajaknya hanya bayar yang tahun sekarang, yang ke belakang dilunaskan. Pokoknya kita jangan suka memikirkan masa lalu. Kalau kila-kila jadi beban, masa lalu tinggalkan. Kita sosok masa depan yang lebih cerah dan lebih indah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Well, bah. Well. Imo ini kembalian. Iya, prevent. Jadi mendingan kotas lebaran bae, ini programnya masih muncul, kudu masih tahu. Oh, cabe. Di atas lebaran bae ya. Lebaran ya. Berapa? Ya. Ini 30. Kan 6.30. Apel pagi 6.30. Ini yang mau dilayaninya warganya. Mumpuk. Mungkin awal bulan. Ini ya. Mekanismenya ya ini jangan pakai ganti ya. Enggak, ini artinya kan nggak boleh begini, harusnya manja. Bapak apa bagian apa nih? Bagian pendaftaran sertifikat. Bapak pendaftaran teknisik. Bapak ASN. Bukan Pak, PHL. PHL dari korek. Oh, PHL dari korek. Ininya apa? Jangan begini. Supaya meja itu dengan banget. Lupa ya. Iya. Ya. Turun dan turun. Ini nih. Ini kenapa? Ini enggak, ininya kenapa? Ganti dong. Ini sudah dalam perbaikan. Enggak, ini dibutuhkan apa yang dibutuhkan? Ini untuk diperbaikinya kapan? Sekarang ya? Jadi karena memang baru kemarin kan pakai teknisik Pak. Ya. Ibu bikin apa? Mau gesek bantuan Pak. Gesek mobilnya. Gesek motor gesek bantuan. Berapa lama ini bikin mau perpanjang? Ganti kaleng. Oh, ganti kaleng. Nah, berapa lama? Tadi sih baru sampai di sini jam 7:30. Baru sampai. Ya. Karena udah lagi masuk ke loket. Berapa bayarnya? Tadi sih belum bayar. Ya. Banyak foto. Ya. Sehari layani berapa? Kalau untuk yang di Indo sendiri Pak kurang lebih sekitar 1.000 sampai 1.500. 1.500 sehari. Dan itu kita juga penanganan di luar ini. Ini kantor sudah kantor sendiri. Atas sendiri Pak. Ini dicat, jangan hitam ya. Dicat putih, biar cerah, kelihatan gelap.
diganti ya perlengkapan-perlengkapannya. Top. Kalau mau ajuin aja. Karena kan ini merupakan tempat yang melahirkan anggaran yang sudah besar bagi Jawa Barat. Walaupun tahun ini turun kan karena mobil-mobil elektrik, mobil-mobil listrik kan tidak bayar pajak kan. Kita kehilangan hampir 1 triliun lebih ya. Tapi nggak apa-apa. Bapak nggak mau apa di sini teh bapak teh? Oh, bayar pajak. Bayar pajak, pajak naon? Di kaleng. Ganti kaleng. Oh bapak bukan kaleng-kaleng tapi ganti kaleng motor. Iya. Motornya motor apa? Eta motor bapak motor naon? Honda Fit. Bayar pajaknya berapa? 160 sama kaleng. 160.000. 160 sama kaleng. 60 kita bawa warga. 260.000 dengan kaleng. Iya. Bapak sudah pakai aplikasi? Sudah. Sudah. Berapa lama ngisi aplikasinya sekarang? Bentar Bapak. Sekarang sudah sebentar. Cepat. Belum ada tenang, Mbak. Cepat. Itu nggak ada pungutan apa-apa lagi. Bener nih. Iya, Pak. Aman. Mana nomor Bapak? Mana motornya? Mana? Alah, mana motor Bapak? Mana nomor motor Bapak? Wah, ada motor lebih. Ayo dah. Beda ya? Coba balikin. Motor hilang? Ya. Aduh, lebih Bapak pohon ke motorna. Aduh. Motor Bapak mana? Tadi gede Pak. Aduh. Coba motor Bapak mana? Aduh. Mana motor Bapak? Kira-kira. 21. Berapa pernah? 3921. Bapak. Mau di mana motornya? Ayah. Oh iya. Ayah. Aman ya. Aman. Ini dicat ya? Siapa Pak? Ruangannya. Baik. Ruangannya dicat. Nah ini saya harus rapi-rapi kantor-kantor ini. Ini nggak boleh spanduk-spanduk begini. Bapak kalau mau pasang layar digital di sini. Baik Pak. Nah, Baik Pak. ya itu kan ada yang lebih bagus mengkamuflase ini menjadi estetik ruangan kantor ini. Ini nanti Bapak saya anggarin Pak. Bapak tutup pakai bilik. Pakai bilik yang keren kan, bilik buatan Garut. Ditutup, tinggal ditutup sehingga kabel-kabel ini nggak kelihatan. Ya, ini biar bagus bawahnya pakai granit yang kasar. Karena ini penghasil duit Pak. Ya. Pakai granit yang kasar, kan bisa aman kan? Di granit aja pakai granit yang kasar. Ini dicat. Kalau mau disuruh tukang lukis, nanti cari pelukis, suruh melukis atap, begitu lihat ke atas teh. Ya seger. Dibikin atapnya lukisan awan Pak. Jadi ketika masuk ke sini nanti 3 dimensi Pak. 3 dimensi. Ketika masuk ke sini nanti serasa Bapak masuk ke areal yang dimana Bapak lihat langit semua pegawai. Jadi senang di sini. Ini kursi-kursinya ganti ya. Cari kursi-kursi yang nyaman Pak. Jangan yang plastik gini yang agak empuk kan orang takut lama. Ya, ganti. Bapak bikin apa aja, top saya beresin. Dan nanti berlaku untuk seluruh kantor-kantor layanan pemerintah provinsi. Itu nanti nggak boleh gini. Nanti kasih pamflet-pamflet yang kayak di tempat wisata. Toiletnya mana toiletnya? Lihat. Ini ruangan toilet mana? Tadi ruang cek fisik Pak. Cek fisik. Toiletnya mana? Mantap Pak. Toilet warganya mana? Depan. Sebelah sana. Artinya kalau sini ke toiletnya kemana? Di sini Pak. Darat di sini. Toiletnya ini. Toiletnya ini Pak lagi Pak. Toilet Betul Pak, ini Pak. Ini Pak yang ini Pak. ini masih berlaku. Berlaku Pak, tapi ini agak Rusak. sedikit rusak Pak. Kan? Toiletnya ini bersih. Di lantai 2. Sudah agak bau Pak. Baik Pak. Toiletnya. Oh, rusak Pak. Makasih Pak. Ganti klosetnya ya, hari ini ganti ya. Baik Pak, hari ini Pak. Ya, Silakan. hari ini ganti tuh klosetnya copot. Ini tisunya harus selalu ada dalam setiap hari. Nah ini tisu di penggantungan. Baik.
Ya karena toilet standar. Nih perbaiki. Ini toilet yang berlaku 1. Nah, ini kebutuhan. Kotor Pak toiletnya, kloset diganti Pak. Nanti Bapak bikin standarisasi, si kloset diganti setahun sekali misalnya, dianggarin aja kan nggak seberapa. Padahal gini yang bagus 12 juta juga bagus. Jadi layanan pemerintah harus dipastikan tempat-tempatnya nyaman. Ini apa Pak? Ini Pak, kebetulan ada biasanya Masih berfungsi nggak? fungsi Pak, biasanya datang siang Pak. Ini apa ini? Toyota Pak, kayak ikut karena di sini juga menjual kendaraan. Oh, ikut promosi. Ini masih fungsinya apa? Ini adalah TV untuk warga nonton. Iya. Masih berfungsi nggak? Masih. Ya. Tapi TV-nya nggak cocok dengan ruangannya, kurang gede. besar siap. Ya, kasih TV yang besar. Nggak apa-apa kita mengeluarkan biaya untuk agar layanannya baik. Ini sudah rusak. Setelah ini BJB. BJB. Nanti ganti ya. Mana BJB-nya? Ya Pak. Ganti Pak. Siap Pak. Ganti Bu. Ini layanan Ibu nih. Ibu dapetin duit tiap hari. Oh iya Bapak siap. BJB-nya udah pesen Bu. Ya nanti. Nanti ya. Ya siap Pak. Yang rapi layanan itu pokoknya dipimpin sama saya harus kinclong Jawa Barat. Kalau siap Pak. Ini ruang Ini ruang CCTV. jadi Pak. CCTV. Ya, untuk Ini ganti-ganti yang gini-gini ya. Nih, saya nggak mau di kantor pemerintah itu terlalu banyak nempel kertas. Udah nggak musim. AC-nya masih berfungsi. Masih berfungsi. Layanan informasi Tempo Pak. Office boy-nya siapa office boy-nya? display-nya Kang Mamat. Yang tukang bersihnya siapa? Ini Pak. Benar, Pak. Enggak. Bagian bersihnya siapa? Aman. Nyapunya nggak bersih. Bapak nyapunya kenapa nggak bersih? Tuh lihat, ini berapa tahun? Hah? Enggak Pak, ini barang bukan seminggu Pak. Bentar, barangnya bukan seminggu. Lebih, Bapak nyapunya kurang bersih. Bapak gajinya berapa? Lihat, ini. Nah, tuh. Ini barang-barang apa di sini? Ini Bapak digaji berapa? 5 Pak. Hah? 5 Sesuai dengan sesuai Berapa gajinya? UMK 5 juta loh Pak. Orang lain tukang sapu yang di Pemda itu 2 juta loh Pak. Tukang sapu yang di Pemda di pinggir jalan itu 2 juta, 2 juta, 2 juta setengah. Paling tinggi di Jawa Barat tuh 3 juta. Ya? Bapak gajinya udah 5 juta. Berarti Bapak outsourcing. Outsourcingnya perusahaan mana? Hah? masa denta. Masa Denta. Bapak terima dari perusahaannya berapa? 5,4 juta. Luar biasa. Saya perusahaannya panggil aja oleh Bapak, Pak. Siap. Nih tuh, Pak. Tuh lihat oleh Bapak sini. Ini kan tugas Bapak. Tuh. Oh. Ini barang tempat apa di gudang? Seperti ya Pak. Hah? Enggak gudang sih Pak. Jadi tempat memang dari security kalau misalnya malam ganti baju. Enggak, kotor banget. Dikeluarin, dibersihkan ya. Pak. Kotor banget. Oh, gaji outsourcingnya gede, Pak. Bapak kerjanya nggak kepake mas saya. Toilet yang bagian Bapak bersihin? Ada Pak. Ada. Beda lagi? Beda lagi? Ada. Mana tuh yang bersihin toiletnya? Gajinya sama 5,4. Toiletnya bau? Ya Pak. Ya? Ya. Mana yang bersihin toilet? Nah. Ya Pak. Ini masih toilet. Ada sama Oma Sukarman, ada sama Aldi Setiawan, ada sama Janto, Di sini. ada sama Dedi, Tisu.
Itunya nggak ada, embernya jelek. Tisu-tisunya di setiap toilet nggak ada tisunya, dan ini sudah lama-lama Pak diganti Pak? Iya Pak. Diajuin aja tahun ini, dirapihin. Pak, Bapak yang bersihin toilet ya? Bapak jelek kerjanya. Bau. Toiletnya bau Pak. Terus tidak ada standar, tisu nggak ada. Nah, gaji gedenya 5 jutanya. Enggak. Gajinya gede sih teh. Gawain halus. Kalau saya gajinya gede, kerja jelek saya marahin. Kalau gajinya kecil, saya tidak akan marahin. Bapak gajinya gede. Bersyukur loh Pak. Bersyukur loh, gaji 5,4. Bener tuh Mu? Tukang sasapu itu yang di DKP, di DKP Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup itu di kabupaten kota paling gede di Jawa Barat itu 3,5 juta paling ya. Nggak ada yang 5 juta. Kerjanya pinggir jalan Pak, kepanasan, kehujanan, naik truk. Bapak mah senang. Saya nanti mau minta evaluasi ya, itunya apa? Outsourcingnya perusahaannya ya. Pagi Pak Deddy. Ya, siap. Lalu Pak Deddy. Ini mall ya. Mall layanan publik Pemprov. Samsat itu ada pajak air di sini. Ada pajak air. Ya, artinya Pemprov di sini juga bisa. AC-nya mati. Sudah lama, berapa lama AC-nya mati? Enggak, Bapak ajuin ya sekarang ya. Karena ini bagian layanan pemerintah yang menghasilkan pendapatan bagi daerah. Ya. Nanti bikin grup Pak, grup kepala Samsat di Jawa Barat. Nanti monitor sama saya langsung. Ya. Ini ya berapa AC yang mati? Enggak, Bapak seluruh kebutuhan ini bikin nota hari ini. Ya, saya masukin ya. Ya, Bu, gimana? Kayak anak muda. Ya. Maksudnya Pak. Ya. Dulu ya. Sebentar. 1, Ya. 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Bapak Bapak boleh ikutan? Terima kasih banyak. Pak, mana yang lebih efektif? AC duduk apa AC yang di atas? AC duduk. Berarti AC duduk kurang berapa? Kurang lebih 2 lagi Pak. 2 lagi. Saya bawa kamera depan aja. AC duduk satunya berapa sih? 10 juta ya. Kan PL berarti kategorinya kan? Bisonnya kegedean Pak. Nggak sesuai dengan ruangan. Itu sound bukan untuk ruangan. Soundnya gitu. Soundnya kegedean. Soundnya kurang. Nanti perbaiki soundnya Pak. Soundnya ganti sama yang agak kecil yang sesuai ruangan. Itu nggak cocok. saya Pak. Ya, nuhun. Ya. Ya Pak. Ada lagi di Bukit Raja. Ada nama Saki. Siapa? Ya. Ya gini nanti kok merasakan ini Pak Nur ya.
menurut saya gini, logikanya jangan potensinya kehilangan, Pak, mendapatkan yang baru. Kenapa? Orang tidak mau bayar pajak berikutnya karena dia nggak bisa bayar pajak yang tunggakan 2 juta. Dia tidak bisa bayar yang 250. Apa dampak yang terjadi? Makin gede hutangnya. Tapi kalau yang 2 juta dipotong, dia bisa bayar yang besoknya 250.000. Kita pengen nungguin orang bayar 3 juta dalam impian atau nungguin 250.000 tunai. Dari sisi ekonomi lebih baik dapat uang fresh yang 250.000 dibanding nungguin yang 3 juta ke belakang dibayar. Ada berapa potensi wajib pajak yang terjadi? Kayak kalau keterangannya kan hampir 6 juta. Iya, makanya kan saya ngambilnya nggak tinggi-tinggi. Udah deh, daripada mikirin yang puluhan triliun itu, gitu kan, atau belasan triliun, lebih baik mikir sederhana aja. Sederhana, misalnya tahun ini kalau 6 juta bayar rata-rata 250.000, itu kan sudah lumayan tuh, 1,3 triliun tuh. 1,3 triliun nanti untuk meningkatkan infrastruktur jalan, kan berjalan pembangunan. Pak, kalau pro kontra juga Pak, ada yang kontranya siapa? kecemburuan Pak, mereka yang taat pajak Pak, yang taat. Lah, kan kita bicara tidak persoalan bicara cemburu atau tidak cemburu. Kita bicara sebuah kebijakan. Ada pesawat yang gandulnya terlalu berat. Kalau gandul terlalu berat, putus gandulnya agar pesawat bisa terbang. Pak, soal bayar pajak tanpa KTP pemilik itu kapan bisa Bukan bayar pajak tanpa KTP pemilik ya, karena kan ada di Perkap Kapolri harus pakai KTP. Tapi yang nyari KTP-nya jangan wajib pajak, pegawai Samsatnya, pegawai Bapenda Provinsi Jawa Baratnya harus bisa nyari KTP. Caranya gimana? Tinggal WA Kepala Dinas Pendudukan, minta data nama ini, muncul KTP-nya, minta izin sama yang punyanya untuk dipinjam. Pembayaran dunia sudah digital. Berarti bisa dalam waktu dekat mungkin Pak Hendi? Ya, sekarang harus dilaksanakan, itu udah instruksi gubernur. Reward untuk yang taat pajaknya mungkin Pak ada? Pokoknya ada, lihat aja nanti. Pokoknya yang bayar pajak nanti ada kebahagiaannya. Apa berupa? Ya nanti dong, jangan sekarang. Sempadan sungai. Sempadan sungai. Kenapa? Sempadan sungai itu update-nya gimana? Terus kan pemerintah pusat akan menyiapkan 3,6 triliun untuk normalisasi, tetapi minta rereongan untuk pembebasan. Pemprov Ya. dapatnya berapa? Oh siap, kalau saya untuk kepentingan masyarakat siap. Berapa? Ya nanti kita pikirkan uangnya. Kali Bekasi atau Ya seluruh sungai. Terus yang kemarin tuh Kali Bekasi yang fokus. yang 3,6 Ya. juta. Tetapi kan dari sisi iuran kita udah 500 miliar untuk normalisasi. Pak Gub, izin yang realokasi udah fix kemarin 5, sekian triliun itu. Realokasi pokoknya udah fix lebih dari 5 triliun. Kapan mulai dieksekusi? Malam ini saya tanda tangan. Oke, no. Ibu nunggak pajaknya 2 tahun. Berapa nunggak pajaknya? Nggak tahu, barusan dicek deh Ya, 1.000.000. Jadi terhitung mulai besok tanggal 20 Maret 2025 sampai nanti 6 Juni 2025 Ibu urus mulai besok. Tunggakannya nggak usah bayar, dendanya nggak usah bayar, ya kan Pak, dendanya nggak usah bayar ya. Kemudian bayar pajak yang tahun 2025. Ini berapa bayar pajaknya? 200. Berarti yang ke belakang triliunnya tinggal dibayar ya Pak? Lunas. Jadi yang Kan di Hampura Lebaran. Lunas. Iya, lunas. Sudah dilunasin, diampuni. Ya, ini berapa? 219.000. Nah, jadi Ibu tinggal bayar pajak 219.000. dari 1 juta itu. Nah, kan boleh kalau petugas menanyakan ke kantor dishub, nah, alamat ini di mana? Karena itu data kependudukan yang bersifat pribadi. Tapi kalau petugas tuh boleh karena demi kepentingan menjalankan tugas negara. Jadi Ibu besok datang ke sini, bayar pajaknya tinggal 200. 2 apa motor saya yang Ya dua-duanya bayar. Nah, jadi kalau 2 jadi berapa? yang 4 juta katanya. Oh, tunggakannya 4 juta. Berarti Ibu punya 2 motor, dua-duanya tuh bayar pajak. Iya kan nggak ada KTP-nya. Oh iya, karena nggak bayar pajak karena nggak ada KTP-nya. Udah jangan nyolot, Bu, tenang. Nggak bayar pajak kan, karena nggak bayar KTP-nya. Nah nanti diurusin KTP-nya oleh petugas, ya. Diurusin oleh petugas kantor Samsat, ya kan. Jadi yang 4 juta sama yang 2 juta lunas. Alhamdulillah. Tapi ada aturan,
harus segera bayar pajak yang tahun ini. Nanti kalau sampai tanggal 7 Juni 2025 Normal ya. belum bayar, motornya nggak bisa lewat lagi jalan pemerintah. Ya iya dong Bu, nggak bisa lewat lagi. Ya kan kalau pakai jalan harus bayar pajak ya. Siap. Bener nggak? Sisirikan atuh. Anu mayar pajak, sarua bisa pakai jalan. Anu mayar tol jeung teu mayar tol sarua bisa lewat tol. Ibu iri nggak? Iri dong. Iri dong, ya kan? Orang yang bayar pajak harus dihargai. Orang yang tidak bayar pajak ya harus dihukum. Dihukumnya tidak boleh lewat. Nyandung bisa. Bayar pajak tuh bisa. Ibu mau diurus ini. Mau diurus. Punya nggak 200-nya? Ada. Nih Pak, nih contoh. Bapak urus KTP-nya. Gimana caranya bisa KTP-nya dapat? Gampang, tinggal ke dinas kependudukan. Bikal di telepon nomor data ini, Bapak juga nggak usah pergi, nggak usah gini ke dinas kependudukan, tinggal WA, nanti disinkronkan antara kantor Samsat kerjasama dengan dinas kependudukan kabupaten kota. MOU untuk mengakses data pemilik KTP kendaraan ini. Nanti izin sama yang punya KTP-nya, ditelepon, di WA, gitu caranya. Kan pemerintah ke sekolahnya tinggi tuh S1, S2, S3 harus pinter-pinter. Pak, berita Pak. Mana pengumuman? Ini Pak, dibahas KTP Pak. Oh ya udah, oke, ulah lila teuing digawe teh. Nyen 2 kalimat teh kok sajam diskusinya lila teuing. Dari mana nya? Siap, ya. Siap. Eueuh tuh aya sia teh kuotaan ieu bupati na teu ngangkat. Monya Bupati Bandung kuota sia teh ngecek. Kan lain teh pacak kulit. Tuh, memanggil kan, urang nek hubungi bupati rek nanya memanggil. Ming fotoin Pak. Goreng Pak. Lu goreng mah apa lain fotona. Balik lagi dulu Pak. Ayo dipoto Pak. Handphone-na. Putuna. Goreng Pak fotona Pak. Kamu laksanakan nggak tuh Pak? Bae lah kumaha manehna we. Ya, ini saya lagi di kantor Samsat, ya kan, Kabupaten Bandung, ya kan. Anu kahiji Bapak nunggak, angkotna sabaraha tahun? Aya anu 5 tahun, aya 4 tahun. Nunggak pajak. Ya karena nanti istilah penghasilan kecil lah. Nunggak 5 tahun jeung 4 tahun. Pertanyaan anak, ayeuna tunggakanna dibebaskeun. Ya. Dendana dileungitkeun. Siap. Isukan perpanjang. Amin, siap. Bisa. Bisa. Lamun perpanjang normal sabaraha Bapak mayar? Sekitar 200 sampai 2,5 Ya, angkot murah lah. Angkot murah. Sabaraha mayar pajak kendaraan anak? 250. 250 hiji angkot. Jasa harjana 200. Nges, jasa harja mah kita tanyakeun. Ieu mah urusan angkot heula, sabaraha mayarna? Ya sekitar ya segituan lah ya, Bu. Nah, iya 250. Iya 250 setahun. Iya, ieu mah teu nunggak pajak teh. Tuh, Bade, tapi eta kan lewat koperasi, koperasina tutup wae. Koperasinya udah susah sekarang. 250 setahun. Bisa tuh mayar angkot isukan 250? Bisa. Awas ya. Bisa. Isukan, mimiti isukan, bayar pajakna. Siap. Teu kudu mayar tunggakan, teu kudu mayar denda. Cuma 250 kan? 250. Siap. Samingguan angkot teh. Jangka waktuna di tanggal 20 Maret tapi ke tanggal 6 Juni. Kalau tanggal 7 Juni ternyata masih bodong, tidak bayar pajak, mau bisa liwat di jalan. Tapi nggak usah lewat koperasi lagi kan? Langsung atuh kan lewat koperasi. Ada surat pengantar. Langsung surat pengantar. Pengantar di mana? Di koperasi. Atuh kudu sok ka dieu diuruskeun atas nama saha angkotna. KJU Asorean. Tuh, ada yang KJU nanti koperasi. Pajara, koperasi. iya. Pokoknya koperasi. Ketua koperasi nanti eueuh. Nggak ada sekarang apa? Keun bae teangan atas nama saha tinggal bayar pajak lah lieur-lieur. Dia langsung kan? Heeh. Siap. Kita teangan Minta maaf. KTP-na. Surat pengantarna oge 150. Ngeus teu kudu ulah make kegituan jadi. Ibu mah. Beresnya. Terus keluhan naon deui di Kabupaten Bandung rek ngomong naon sok. Trayek angkot diberi kasih lagi enggak? Eta mungkul. Trayek mana? Ya trayek kabupaten lah. Jurusan mana? Semua kabupaten nggak ada yang pakai trayek sekarang. Oh, jadi trayeknya tidak ada. Tidak ada. Perpanjangan trayek tidak ada. Oh, iya Pak Bupati, ini katanya angkotnya sudah tanpa trayek karena perpanjangannya sudah nggak bisa. Saya udah pernah ke Disub, nanyain juga susah sekarang mah harus ada dari koperasi segala macam trayek bengek. Enggak, nanti saya koordinasikan dengan Bupati Kabupaten Bandung untuk segera dituntaskan. Siap. Rakyat teh keur pusing, ulah sina mungkin pusing. Betul, Pak. Pusing arek lebaran. Duit can boga. Budak geus ceuri. Pamajikan ngambek. Heeh. Pokona siapnya bayar pajak
ini Pak Kepala Samsat udah siap layanannya mulai besok? Siap, Pak. Bener nih udah siap? Sistemnya udah siap? Ya. Angkot prioritas Udah siap? ya? Oke, siap. Angkot pokoknya siap ya warga Jabar, bayar pajak. Siap. Nanti bisa lewat jalannya pada mulus, dan kalau dalam 2 tahun jalan di Jawa Barat tidak mulus, boleh komplain gubernurnya.